Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung saja di sini kami dari kelompok 12, judul makalah controlling, yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Amiruddin Sigalingging, yang kedua saudara Denny Wahyuhida, dan yang ketiga saudara Baginda Fitra. Baik, di sini saya materi pertama menjelaskan tentang pengertian controlling. Menurut Robbins dan Coulter, pengendalian atau controlling merupakan suatu proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. B. Proses controlling. Menurut Robbins dan Coulter, proses pengendalian terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama, penetapan tujuan. Proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan terlebih dahulu. Strategi untuk pencapaian tujuan tersebut sampai ke penetapan anggaran atau budget yang menunjukkan rencana alokasi masing-masing sumber daya organisasi perusahaan untuk menunjang pencapaian tujuan, baik tujuan strategi maupun anggaran. Semuanya dapat dijadikan standar untuk menjadi pembanding terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan. Yang kedua, pengukuran atau measuring merupakan penetapan suatu numerik terhadap suatu objek yang diukur. Aktivitas pengukuran menyangkut 2 hal. Yang pertama, pengukuran berkaitan dengan apa yang diukur atau objek pengukuran. Yang kedua, pengukuran berkaitan dengan bagaimana pengukuran dilakukan atau metode pengukuran. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Membandingkan atau comparing merupakan suatu proses membandingkan kinerja aktual atau actual performance dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan maupun standar ditetapkannya pada tahap perencanaan atau planning. Kegagalan perusahaan untuk menetapkan standar pada tahap perencanaan merupakan jalan menuju kegagalan itu sendiri, atau dalam peribahasa manajemen dikatakan fail to find is planning to fail. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya standar, maka perusahaan akan sulit melakukan proses evaluasi, yakni membandingkan antara kinerja aktual dan standar. Yang keempat, tindakan manajerial. Langkah terakhir dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun pencapaian kinerja individu. Pada tahap ini, manajer akan melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki utilasi sumber daya organisasi apabila kinerja aktual menyimpang jauh dibandingkan dari standar tersebut. Pada tahap ini, manajer bisa membuat suatu kesimpulan apakah tidak tercapainya tujuan perusahaan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi, atau apakah perusahaan memiliki produktivitas lebih rendah dibandingkan pesaing akibat ketertinggalan dalam penerapan teknologi produksi tersebut. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajer harus memiliki 3
Evaluasi yang dilakukan, manajer harus memiliki 3 pilihan tindakan manajerial, yaitu yang pertama, tindakan perbaikan atau corrective action. Tindakan perbaikan bertujuan agar penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung terus-menerus dan aktivitas sumber daya organisasi berjalan kembali sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, revise standar atau revise standar. Selain melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi, manajer juga dapat pula melakukan tindakan manajer kedua, yaitu melakukan revisi standar apabila standar yang digunakan sebagai perbandingan dianggap tidak akurat atau ditetapkan terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan apa-apa atau nothing apabila kinerja aktual telah sesuai dengan standar yang dibuat dan standar yang ditetapkan masih akurat, maka manajer dapat melakukan tindakan manajerial ketika, yaitu membiarkan kegiatan berjalan sebagaimana adanya. Oke, baiklah. Cukup sekian dari penjabaran materi pertama, dan saya kembalikan kepada materi kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang jenis-jenis controlling. Bila pengendalian dikaitkan dengan proses produksi, baik barang maupun jasa, maka terdapat 3 jenis pengendalian yang dapat digunakan oleh para manajer. Ketiga jenis pengendalian tersebut adalah: 1. Feed forwards control. Tiga pengendali ini akan memungkinkan manajer melakukan antisipasi terhadap masalah sebelum masalah itu timbul. Feed forwards control sendiri merupakan tipe pengendalian yang berada pada tahapan input atau input stage dari suatu proses produksi. Para manajer melakukan feed forwards dengan cara memperketat spesifikasi bahan baku yang dipasok oleh para pemasok. Hal ini dimaksud untuk menghindari terjadi hasil produksi yang tidak diinginkan akibat mutu bahan baku yang rendah. Sebagai contoh, di perusahaan PT Unilever Indonesia mengharuskan para pemasok lada bubuk yang nantinya akan digunakan untuk bahan baku Royco, untuk memastikan bahan lada bubuk yang dipasok tidak mengandung bakteri yang akan sangat merugikan para pelanggan dan PT Unilever sendiri. Para manajer dapat menerapkan feed forwards control dengan cara menyeleksi secara ketat calon-calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terpilihnya calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi buruk yang akan berpotensi merugikan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, jenis kedua itu concurrence control. Concurrence control merupakan pengendalian yang dilakukan oleh para manajer selama proses produksi atau conversion stage berlangsung. Pengendalian jenis ini akan memberikan kepada manajer umpan balik atau feedback yang cepat mengenai tingkat efisien penggunaan input yang diubah menjadi input, sehingga para manajer dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul dengan segera. Manajer melaksanakan concurrence control dengan dibantu aplikasi teknologi informasi yang akan memberikan manajer peringatan lebih cepat mengenai sumber daya berbagai permasalahan yang terjadi selama proses produksi, seperti jumlah input yang tidak memenuhi standar suatu perusahaan atau controlling, mesin yang tidak berfungsi dengan baik
tenaga kerja yang tidak terampil, dan lain-lainnya. Concurrent control ini juga merupakan bagian terpenting dari peningkatan kualitas, di mana pengendalian ini diharapkan dapat mengarahkan para pekerja agar mereka secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap kualitas produk setiap tahapan proses produksi. Mengadopsi penerapan agar dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi, saat ini berbagai perusahaan telah mengadopsi penerapan pengendalian kualitas atau quality control melalui pendekatan Six Sigma yang bertujuan menghasilkan zero defects atau tidak ada hasil produksi yang gagal. Yaitu feedback control. Pada tahap output produksi telah dihasilkan, para manajer merupakan feedback control dengan tujuan memperoleh informasi mengenai reaksi dari para konsumen serta mereka menggunakan produk perusahaan. Hal ini dilakukan agar manajer dapat mengambil berbagai tindakan manajerial yang diperlukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari konsumen. Baik, selanjutnya saya serahkan pada teman saya pemateri yang ketiga. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang ketiga karena pemateri tidak dapat dihubungi. Oke, baik. Saya lanjutkan pemateri yang ketiga. D. Objek pengendalian. Berdasarkan apa yang harus dikendalikan, Jones dan George membedakan berbagai objek yang harus dikendalikan ke dalam 3 kelompok, yaitu pengendalian output atau output control, yaitu setiap manajer mengembangkan suatu sistem pengendalian output bagi perusahaan mereka. Dan yang kedua adalah pengendalian perilaku. Agar tujuan dapat tercapai, maka manajer pun harus mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahannya dengan cara melakukan pengawasan secara langsung atas apa yang dilakukan oleh para bawahan langsung manajer tersebut. Dan yang ketiga ada pengendalian budaya perusahaan. Pengendalian perusahaan merupakan nilai kepercayaan, norma, dan ekspektasi yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi yang akan mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berhubungan dengan lainnya, serta mendorong anggota-anggota organisasi tersebut terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Kriteria pengendalian efektif. Menurut Lewis dan kawan-kawan, agar suatu pengendalian dapat berjalan secara efektif dalam mendeteksi dan melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai kinerja yang tidak sesuai dengan standar, maka sistem pengendalian tersebut harus memenuhi beberapa kinerja sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengendalian harus berhubungan dengan strategi perusahaan. Dan yang kedua, memaksimalkan seluruh langkah di dalam proses pengendalian. Yang ketiga, mengandung ukuran yang objektif dan subjektif. Yang keempat, memiliki kerangka waktu feedback yang jelas. Yang kelima, dapat diterima oleh para pekerja. Cukup itu saja dari materi kami, dari materi pertama sampai materi ketiga. Cukup sekian, kami sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.